Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa di perkuliahan keterampilan wajib komputer secara daring. Perkenalkan, nama saya Sodik Eko Ariyato. Nomor HP 085328367911. Pada pagi hari ini kita ketemu di kuliah yang pertama. Mestinya pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua, namun pada kuliah yang pertama kebetulan tanggal merah, tepat Maulud Nabi, sehingga karena hari libur maka saya tidak mengisi materi. Materi kuliah dapat saudara download di Sunan, sudah ada di sana. Buku modul maupun PPT-nya sudah ada di Sunan. Pada pertemuan pertama ini, pertemuan pendahuluan atau kontrak kuliah, jadi menjelaskan kontrak kuliah dan materi yang akan disampaikan. Sistem penilaian tugas mandiri ini 10%, tugas kelompok ini saya tiadakan karena kuliah daring. Lalu persiapan untuk semester selanjutnya itu praktek, maka di akhir kuliah saudara saya tugasi untuk membuat proposal kelayakan bisnis atau proposal usaha dengan jumlah anggota maksimal 5 orang. Lalu ada evaluasi ini ada 2, yaitu UTS dan ujian akhir semester. Masing-masing 25%. Lalu absensi ini saya kasih cukup tinggi, yaitu 10%. Ini attendance-nya. Saudara harus absen secara Sunan, secara attendance. Bahan kuliah atau sumber informasi referensi ini ada cukup banyak. Selain yang tertera di sini, saudara saya beri kebebasan untuk mengakses materi-materi atau buku-buku referensi yang ada yang relevan dengan kewirausahaan. Lalu materi pada pagi hari ini atau materi yang akan kami sampaikan selama 1 semester, yaitu pengantar. Pengantar itu hari ini kami sampaikan, terus pengertian kewirausahaan, teori-teori kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, etika wirausaha, pemasaran, dan studi kelayakan usaha. Tujuan umum dari mata kuliah keterampilan wajib kewirausahaan adalah agar mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan mempunyai jiwa bisnis. Karena apa? Selama ini keinginan mahasiswa untuk berwirausaha dan berbisnis itu presentasinya relatif
kecil. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kesadaran untuk merubah budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan kerja dan menciptakan lapangan kerja. Jadi paling tidak mahasiswa setelah lulus ini mampu menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Syukur-syukur bisa berbuat pada masyarakat, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi mahasiswa bercita-cita mempunyai keinginan mandiri, memiliki kebebasan dalam berusaha ini. Kalau saudara itu ikut orang atau menjadi pekerja, maka saudara sudah diatur, karena kalau kita ikut orang atau menjadi pekerja itu sudah ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang harus ditaati. Beda dengan kalau saudara punya usaha sendiri. Hari ini mau pergi kemana bebas, tidak perlu izin. Hari ini saya mau buka usaha mulai pagi hari. Tapi kalau saudara ikut orang sudah teratur, diatur, ada ketentuan-ketentuan yang harus saudara penuhi. Itulah tujuan umum dari mata kuliah kewirausahaan. Tujuan khusus mata kuliah kewirausahaan agar memiliki minat, kemauan, dan kemampuan menjadi wirausahawan. Agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha, dan menjalankan usaha secara profesional. Ini yang diharapkan. Yang sudah punya usaha ya tinggal diteruskan atau dilola secara profesional. Yang belum tahu bagaimana memulai suatu usaha yang baru dan bagaimana membaca peluang usaha. Peluang usaha ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mesti berbeda. Peluang yang berbeda membutuhkan penanganan yang profesional ini. Mau merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang. Ini tujuan khusus dari mata kuliah kewirausahaan. Lalu kewirausahaan atau entrepreneurship, sebelum saudara menjelaskan ke sana, ini ada pertanyaan yang harus saudara jawab. Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Muria Kudus? Ini tantangan bagi saudara. Kira-kira ada 3 hal ini setelah lulus. Yang pertama yang saudara incar adalah mencari kerja atau menjadi pegawai. Ini mesti idola semua mahasiswa. Idola mahasiswa lulus, tanya temannya ke kanan, ke kiri, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, tanya. Mesti tanya, apakah kamu sudah lamar pekerjaan?
Terus ketemu temannya apa di pasar, apa di mall, apa di mana aja lah. Mesti tanyanya kalau baru lulus antara 3 sampai 5 bulan ketemu temannya mesti tanya, "Kamu kerja di mana?" Itu yang terlontar dari mulut mahasiswa. Tapi jarang yang kedua ini tanyanya. Kamu punya usaha wirausaha apa? Kamu wirausahawan apa? Ini sangat relatif kecil sekali. Terus setelah sekian tahun, beberapa lama, saudara akan tanya lagi pada temanmu. Kamu jadi karyawan, sudah tahu kalau jadi karyawan. Mesti tanyanya sambil, sampinganmu apa? Mesti tanya. Selain jadi pegawai, sampinganmu apa? Usahamu apa? Kamu berwirausaha apa? Ini pertanyaan. Saudara-saudara mau masuk kemana? Apakah ke A dulu? Atau ke B? Atau C? Ini yang harus saudara jawab. Jawabannya ini ada di hati saudara. Jadi saudara-saudara, saya mau ini, mau ini. Silahkan. Itu adalah pilihan hidup kamu. Terus ada pertanyaan. Bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa? Terus yang kedua, bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus? Setelah lulus itu kira-kira juga ada 3 hal ini. Hanya mencari kerja, tahun pertama belum dapat, tahun kedua belum dapat, tahun kedua masih terus mencari kerja. Tetapi perlu saudara ingat bahwa waktu tidak akan kembali, waktu tidak akan diputar kembali. Kesempatan tidak akan terulang lagi, kesempatan hanya berjalan sekali. Mengapa bukan menciptakan lapangan kerja? Kalau sudah cari kerja kemana tidak ada, ya mestinya berpikir, oh saya dulu dikasih kuliah ada wirausaha. Saya tak coba menciptakan lapangan kerja. Mulai dari yang kecil. Terus tantangannya apa? Jumlah orang yang menganggur tiap tahun itu selalu bertambah. Yang orang mencari lapangan kerja bertambah. Karena apa? Pertumbuhan sektor lapangan kerja relatif sedikit, sementara pertumbuhan penduduk yang memasuki usia lapangan kerja selalu bertambah. Ini ada jawaban yang ketiga ini. Pertumbuhan lapangan kerja yang semakin sempit. Inilah yang memotivasi kenapa mahasiswa harus berani berwirausaha setelah lulus kuliah. Jangan mengandalkan hanya mencari kerja. Silahkan kalau lulus itu mau mencari kerja memang tujuannya kuliah untuk apa? Biar besok untuk bisa bekerja. Tapi jarang. Saya kuliah untuk menjadi seorang wirausahawan atau menciptakan lapangan kerja. Itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ini beberapa referensi hasil penelitian. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasannya ini. Kalau mereka ditanya, tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Padahal pada saat ini itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi menyediakan PKM, program kewirausahaan
usahaan mahasiswa. Itu mestinya dimanfaatkan untuk mahasiswa berlatih, belajar menjadi seorang wirausaha. Di kampus ini, di materi kuliah ini, mahasiswa selalu dibekali dengan keterampilan wajib komputer 2 SKS. Namun apa yang terjadi? Selama saya ngajar bertahun-tahun itu, antusias mahasiswa atau respon mahasiswa itu sangat rendah. Dikasih tugas ini tidak jalan, tugas ini tidak jalan. Bahkan ada mahasiswa yang baru 3 semester diurus, 4 semester baru diurus. Nah, ini menandakan bahwa mahasiswa itu tidak menaruh minat atau perhatian pada mata kuliah keterampilan wajib komputer. Terus yang kedua, kenapa mahasiswa selalu berorientasi ke dunia kerja, terus motivasi ke wirausaha kecil ini? Karena didukung lingkungan budaya masyarakat dan keluarga dari dulu selalu ingin menjadi anaknya seorang gajian atau pegawai. Misalkan aja contoh, siapa mahasiswi yang sini misalkan, pacar kamu datang ke rumah kamu, karena sudah gede mesti orang kamu tanyanya ke pacar kamu mesti bukan tanya, Mas usahanya apa? Mesti tanyanya kerjanya di mana. Nah inilah yang menjadi kendala motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Kalau saya punya anak perempuan, ada pacar datang tak tanya, kamu punya usaha apa saja? Kamu jadi pengusaha apa saja? Kalau semakin banyak usahanya banyak, itu berarti keterjaminan, keberlangsungan hidupnya akan lebih baik. Kalau punya usaha banyak, usaha yang satu ini omsetnya turun, ini mesti naik, yang naik turun, mesti seperti itu. Terus yang ketiga, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha. Sehingga mereka tidak berpikir, tidak mengarahkan anaknya untuk berwirausaha. Mesti selalu ndang cepet lulus le, ndang kerja terus tak kawin ke. Lah itulah yang hambatan. Jadi hambatan dari eksternal itu memang pandangan masyarakat yang seperti itu. Terus internal dari keluarga juga seperti itu. Itulah yang menghambat kenapa mahasiswa setelah lulus kurang termotivasi atau hanya sedikit yang termotivasi untuk menjadi wirausaha. Ini menurut Ciputra, Insinyur Ciputra, bahwa pandangan-pandangan di atas itu perlu dirubah, perlu ditinggalkan. Sehingga menurut Ciputra, generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang, jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Ini sangat susah, kesempatannya sangat kecil. Alternatifnya adalah menjadi wirausaha, perlu dipikirkan dan menjadi pilihan. Untuk mendukung atau memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, ini Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Di Indonesia di saat ini baru ada 400.000 atau 0,18%. Padahal idealnya itu kalau negara pengen maju, rakyatnya ingin sejahtera, itu harus mencapai angka 22% dari total populasi
penduduk. Ini yang perlu saudara renungkan. Lalu kalau memulai wirausaha, menurut Ciputra itu ada 3 jenis wirausaha. Necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa desakan kebutuhan hidup. Ini dari sekian mahasiswa yang ikut di saya, pada mungkin 45 atau 40, saya enggak hafal persis jumlah peserta keterampilan wajib kelas ini. Terpaksa. Necessity entrepreneur ini, kalau saudara sudah ngelamar kerja kemana-mana, tidak diterima. Terus yang kedua, saudara sudah berkeluarga. Kebutuhan keluarga semakin hari semakin banyak. Warisan dari orang tua kalau tidak kerja semakin lama semakin menipis. Maka saudara terpaksa. Terpaksa karena untuk harus menghidupi anak, menghidupi diri sendiri, menghidupi istri. Maka terpaksa kamulah menjalankan, menempuh wirausaha ini. Jadi wirausaha karena terpaksa. Replikatif entrepreneur. Ini cenderung niru-niru bisnis yang sedang ngetren. Sehingga rawan terhadap persaingan dan kejahatan. Apa itu? Saudara bisa memberi contoh. Misalkan sekarang eranya pemasaran online. Semua ikut online. Musimnya GrabFood. Semua buat order GrabFood. Inilah yang meniru-niru. Terus yang ketiga, inovatif entrepreneur. Yaitu wirausaha yang inovatif, terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Inilah harapan saudara di UMK ini diberi mata kuliah keterampilan wajib, jadi bukan hanya necessity, bukan hanya replikatif entrepreneur, tapi inovatif. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan berpikir kreatif untuk menciptakan usaha ini. Jadi inovatif entrepreneur. Jadi wirausaha yang inovatif, tidak hanya sekedar terpaksa meniru, tapi betul-betul ini memanfaatkan ilmu pengetahuan. Lalu kendala internal. Karena ini orang tua atau masyarakat, mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk menjadi pekerja atau karyawan. Tadi yang sebutan di atas, orang tua merasa lebih bangga, merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah dan mampu menjadi pegawai. Yang ketiga, salah satu faktor lain adalah tidak ada atau tidak tahu atau menganggap sulitnya modal untuk berwirausaha. Padahal pemerintah bagi wirausaha baru, usaha-usaha baru, UMKM baru, usaha mikro dan kecil, itu disediakan fasilitas pinjaman modal dari perbankan. Untuk memulai usaha itu bisa ada pinjaman 20 juta. Solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya ya apa yang dilakukan ini. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga di UMK diberilah keterampilan wajib komputer. Pendidikan kewirausahaan entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Dan ini telah direspon oleh masyarakat
Dan pemerintah membuat program pendidikan kewirausahaan itu sudah dimulai sejak bangku SMA. Sehingga pengetahuan atau keinginan menjadi wirausaha itu sudah dilakukan sejak awal. Sehingga masuk perguruan tinggi dapat ini itu mereka sudah bisa sambil berwirausaha, kuliah sambil berwirausaha. Inilah kuliah perdana yang saya sampaikan. Saya ada pesan pada saudara, setiap kali jam kuliah, saudara harus melakukan absen. Ingat, absen tadi mempunyai bobot penilaian. Kuliah ini masih daring, nanti ada diskusi kelompok daring, nanti akan saya gunakan program Zoom. Ini akan saya sampaikan pada kuliah-kuliah berikutnya atau saya umumkan lewat Sunan. Syukur di kelas kamu ini ada yang membuat grup WA untuk memudahkan komunikasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar dengan semangat, walaupun di era pandemi tetap semangat, sehingga saudara dapat lulus tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.